Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita memasuki pertemuan yang ketiga untuk membahas psikologi tafsir Al-Jailani. Kita berdoa dulu ala hadini ya kulli niyatin salihah ridha wa syafaati Rasulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajma'in subhanahu ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu Syekh Fadil Al-Jailani qaddasallahu wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran jami'an masyayikhi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Birahmatika ya ghani ya mughni ya kafi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, kita hampir masuk surat Al-Fatihah. Kita masih sambutan dulu ini. Di pertemuan ketiga ini, sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal kamilil mukammil. Al-akmalil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah telah hadir terjemahan tafsir Al-Jailani radhiyallahu anhu ke dalam bahasa Indonesia. Kitab yang menurut pengamatan saya tiada yang menandinginya di dunia ini. Sejatinya saya sangat menunggu dan merindukan kabar gembira ihwal hadirnya terjemahan kitab tersebut sejak beberapa tahun silam. Kini akhirnya saya mendapatkan kabar gembira itu. Saya menyambut jeripaya yang penuh berkah ini. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya dan mengungkapkan terima kasih sebesar-besarnya pada segenap pihak yang telah terlibat dan berupaya secara maksimal dalam khidmah yang mulia dan luhur ini. Khususnya pada Markas Al-Jailani Asia Tenggara, Munsik, penerbit Qof, Nasir, tim penerjemah, tim editor, dan semua pihak yang turut andil dalam merealisasikan hadirnya buku ini. Pada akhirnya, secara khusus saya berdoa semoga buku ini bisa menyebar ke seluruh penjuru Indonesia, negara kedua bagi saya, dan ke penjuru Asia Tenggara pada umumnya. Semoga juga dapat memberikan manfaat dan familiar di kalangan umat sebagaimana familiarnya sang mu'allif radhiyallahu anhu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Segala puji bagi Allah, berkah anugerah nikmatnya menjadi sempurna segala kebaikan. Khadim Imam Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, Sayyid Syarif Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani. Jadi ini sambutan dari pengumpul manuskrip dari Tafsir Al-Jailani, cucu kedua 5 dari penulisnya, yaitu Syekh Fadil Al-Jailani. Bapak Ibu, tafsir ini memang hadir dengan segala macam pengorbanan ya. Saya tahu sendiri Pak Nafis itu sebagai Khodimul Markas Al-Jailani, jadi beliau ini menjadi pusat istilahnya Markas Al-Jailani di Asia Tenggara. Rumahnya di Tebet, seorang pengusaha yang kemudian dulu pernah ikut training chef kita, dan kemudian setelah mengalami beberapa epifani begitu ya, episode pencerahan, beliau akhirnya memperdalam ilmu tasawuf ini ke beberapa negara dan bertemu dengan gurunya, ada beberapa di antaranya Syekh Fadil Al-Jailani ini. Lalu tafsir ini ya diterbitkan dengan segala pengorbanan Bapak Ibu. Biayanya mahal kan, 6 jilid seperti ini. Kemudian kebanyakan yang beli itu ya masih belum bayar lunas itu. Kemarin beliau bilang ada ratusan juta yang belum tertagih dan mau nagih juga sungkan. Makanya kemarin beliau bilang, Pak Faiz itu
mungkin jamaahnya bisa diminta ikut beli karena kita sedang menghabiskan stok, kita tinggal 150. Akhirnya saya bantu kemarin. Dan saya mohon maaf mungkin Bapak Ibu, saya kemarin salah info. 1 juta itu harga dari penerbit. Jadi benar-benar kami nggak ambil untung, malah kami dapat tugas baru. Ngambil dari gudangnya, kemudian wrapping, kemudian ngirim-ngirim. Nah itu ternyata butuh tenaga yang lumayan, makanya kemarin kita berikan revisi gitu ya. Dari manajernya langsung Mas Indra ya. Yang 10 pertama benar-benar kita tidak ambil untung sama sekali. Mungkin setelahnya itu ya petugas yang melakukan ini kan juga perlu dihargai ya Pak Ibu ya. Jadi kalau saya pribadi nggak ingin ambil untung. Cuman saya kasihan juga petugas yang bawa dari gudang satu satu tafsir 6 kilo Pak Ibu. Jadi kalau bayangin ada 10 pesen itu 60 kilo. Udah kayak beras satu sak ya. Kendaraannya juga repot nanti ngambilnya, wrappingnya juga repot, ngirimnya satu-satu juga repot. Jadi saya pikir saya perlu menghargai petugas yang ngurusin ini. Jadi saya mohon maaf kalau kemarin ada revisi dari 10 pertama benar-benar kami nggak harga dari penerbit kita berikan pada Anda, yang mungkin berikutnya itu baru kemudian kita perlu menghargai yang ikut ngurusin ini. Kalau saya pribadi apa Ibu, dari awal saya niatin nggak ambil untung dari sini. So Bapak Ibu, eh, pengantar. Jadi kita sekaligus bantu penerbitnya ya. Kasihan, ratusan juta nggak tertagih. Kebanyakan yang beli itu masih nyicil mungkin ya. Pengantar, kepadanya kita memohon pertolongan. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami selain yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ini tadi doa yang kita baca bareng-bareng Bapak Ibu. Doanya para malaikat ketika sedang adu kesaktian dengan Nabi Adam gitu ya, atas perintahnya Allah. Ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ini. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi malaikat diminta sujud pada Nabi Adam, semua sujud. Lalu ada satu yang nggak mau sujud, namanya iblis, merasa lebih hebat gitu ya. Lalu Allah ingin menunjukkan bahwa ciptaan baru beliau ini adalah makhluk yang istimewa, manusia ini. Apa? Dikasih ilmu melebihi malaikat. Malaikat mulia, nggak pernah maksiat. Tapi manusia bisa lebih mulia dibanding malaikat karena manusia punya nafsu dan punya ilmu. Dan kalau mereka dengan nafsu dan ilmunya ini tetap tunduk pada Allah, lah baru itu lebih mulia dibanding malaikat. Itu di Al-Quran Allah bertanya pada malaikat dan malaikat nggak bisa jawab, nggak punya ilmunya. Dan para malaikat hanya berdoa seperti ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Tuhan yang bertajalli pada zatnya, dengan zatnya sendiri dalam pakaian nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang agung kebesarannya untuk bisa digambarkan oleh lidah, manifestasi dan ciptaannya. Yang mulia kesuciannya untuk menjadi sasaran bagi setiap yang datang dan tujuan bagi setiap yang mencari. Jadi alangkah mengherankan orang yang mengetahui tapi tiada lain mengetahui pada makom yang hanya mampu memuat apa yang kami kenal padamu. Maha suci al-haq dari pengenalan rijal, dari gambaran berpisah dan bertemu, jika sesuatu terlalu besar untuk dibayangkan, terlalu besar untuk dipahami dan dicontohkan. Nah ini mulai bahasa-bahasanya agak berat untuk dipahami ya Pak Ibu ya. Dengan pujianmu terhadap dirimu sendiri kami bertawassul kepadamu ya Allah. Dengan sanjunganmu terhadap dirimu kamu menyanjungmu. Kami tidak bisa menghitung sanjungan sebagaimana engkau menyanjung dirimu sendiri. Kami haturkan selawat atas nabimu yang mendapat topangan di sisimu untuk menyampaikan rahasia-rahasia hikmah dan hukummu kepada hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi tafsir ini Bapak Ibu sedang hendak menunjukkan rahasia-rahasia hikmah ya. Dan tentunya hukum-hukum Allah ya. Dan ini hanya dibukakan oleh Allah ilmunya ini pada hamba-hambanya yang ikhlas.
Kami bersimpuh padamu, ya Allah, agar hati kami tidak menyimpang setelah kau beri petunjuk. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Di dalam Al-Quran. Karena segala kendali persoalan ada di tanganmu, segala yang ada di dalam dada mengalir atas kehendakmu. Ini mulai tulisan dari Syekh Abdul Qadir Jailani ini ya. Saudaraku, janganlah engkau mencelaku atas apa yang ada pada aku. Jangan pula engkau mencelaku karena sesuatu yang aku tuju. Karena di antaranya sunnah Allah adalah menampakkan apa yang tersembunyi dalam ilmunya dan menunjukkan apa yang tersimpan di dalam ghaibnya. Allah maha melakukan apa yang dia kehendaki dan maha memutuskan apa yang dia kehendaki. Tiada daya maupun kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Segala nikmat yang ada padamu datang dari Allah. Dia firmankan yang hak dan dia tunjukkan jalan. Tidak ada taufik untukku kecuali atas anugerah Allah. Kepadanya aku bertawakal, sama taufiki illa billah. Gitu ya. Kepadanya pula aku kembali dari segala yang mencacatku dan yang meragukan. Ini pesan beliau pada para muridnya atau sahabatnya. Yang aku cari daripada saudara dan yang kuharap dari para sahabat adalah hendaklah mereka tidak memandang apa yang ada padaku kecuali dengan mata ibroh, bukan dengan pandangan pemikiran. Jadi kadang-kadang para waliullah ini apa Ibu, apa kelakuan yang ditunjukkan ini agak berbeda dengan banyak orang gitu ya. Karena itu kalau dipahami dengan bahasa pikiran rasional kadang-kadang agak aneh gitu. Karena beliau sampaikan, tolong kamu memandangku tidak dengan pandangan pemikiran, tapi dengan zauk dan rasa. Zauk itu apa? Kerinduan pada Allah dan sensitivitas rasa ya. Bukan dalil dan bukti, kemudian dengan kasaf dan iyan, pandangan nyata. Jadi pandangan batin ya. Pandanglah dengan pandangan batin gitu. Bukan dengan perkiraan dan praduga. Jangan berasumsi-asumsi, tapi pandanglah dengan pandangan batin. Demi Allah, tidaklah hamba yang fakir dan hina ini tergolong orang-orang terbelenggu yang berpegang teguh pada ekor hujah dan hudud. Bukan pula tergolong sufi yang mengklaim warid dan maurud, yang mengungkapkan wajid, pencipta, dan maujud. Tapi kami tergolong pelayan para fakir yang lepas dari segala aturan dan adat, yang menanti kebenaran yang tampak bagi mereka di sepanjang waktu dan keadaan. Semoga Allah memberikan manfaat dari Al-Quranul Azim kepada kami dan engkau. Semoga Allah melapangkan dada kami dan engkau dengan ayat-ayat dan zikrul hakim, dengan zikir yang bijaksana. Sesungguhnya Allah maha dermawan lagi pemurah, yang maha membuka dan maha mengetahui, maha menerima tobat dan maha pengasih. Tawwabur Rahim, itu maha penerima tobat dan maha pengasih. Mengingat kitab ini berisi berbagai futuh yang dibukakan dan dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafsir ini memuat beberapa inspirasi yang dibukakan oleh Allah untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Karena murni kemurahannya dari kemurahan darinya, maka kitab ini disebut dengan Al-Fawatihul Ilahiyah wal Mawatihul Ghaibiyah. Jadi sesuatu yang inspirasi yang dibukakan, tabir-tabir ghaib yang dibukakan oleh Allah pada Syekh Abdul Qadir, yang menjelaskan kalam-kalam Al-Quran dan hikmah-hikmah Al-Furqan. Isi buku untuk jilid pertama apa ya Bu, itu dari pengantar, sambutan dan lain-lain sampai surat Al-Fatihah hingga Al-Maidah. Jadi ini satu jilid ini ada hampir 600 halaman, 570-an halaman itu sampai Al-Maidah. Nah ini jilid besarnya, mungkin Anda ingin lihat. Ini apa Ibu? Berat emang ini, hampir 6 kilo apa. Dan kalau Anda beli ini apa Ibu, insya Allah ada semacam ini kayak ijazahnya gitu ya. Ijazah dari Prof. Fadil Al-Jailani. Saya dulu beli ketika baru pertama kali terbit. Jadi semacam pre-order gitu kali ya. Oh bukan pre-order sih, saya langsung begitu udah terbit saya langsung datang langsung ke
pusatnya dan saya beli di sana. Sekarang kita bahas surat Al-Fatihah. Alhamdulillah udah mulai sekarang Bapak Ibu ya. Kita baca dulu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembuka surah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tampak jelas bagi orang-orang yang telah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kelalaian dan kantuk kealpaan bahwa alam semesta dan seisinya hanyalah jejak-jejak sifat yang berasal dari nama-nama zat Allah. Sebab dalam setiap tingkatan wujud, zat memiliki nama dan sifat tertentu yang melahirkan jejak tertentu. Demikianlah apa yang terjadi pada semua tingkatan wujud, meski hanya berupa sebiji zarah, peristiwa sekejap mata, dan selintasan hati. Tingkatan ini disebut dengan ahadiyah ghairul adadiyah, keesaan yang tak terbilang. Ahadiyah ghairul adadiyah, jadi keesaan yang nggak bisa yang tak terbilang ya. Dan al-a'ma yang tidak bisa digapai bahkan oleh mereka yang memiliki mata batin. Usaha ke sana hanya berujung pada kepiluan hati atau hasrah, kebingungan rohani, hairah, luapan rindu, walah, dan cinta bergelora, haiman. Jadi perjalanan kita menuju Allah itu akan dipenuhi dengan suasana batin seperti ini ya Pak Ibu. Kegalauan hati, kebingungan rohani, rasa kerinduan yang luar biasa, dan cinta yang bergelora. Itulah puncak pendakian para nabi dan ujung perjalanan para wali. Setelah sampai pada tingkatan itu, para nabi dan wali pasti berjalan di sana dan menuju ke sana hingga mereka tenggelam dalam kegalauan rohani. Dan akhirnya mereka fana atau hilang dirinya, yang ada hanya Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia, segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu surat Al-Waqiah, bahwa segala hal di selain Allah pasti sirna, termasuk kita ini, Bapak Ibu. Makanya kita harus latihan menganggap diri kita ini nggak penting, Bapak Ibu. Jangan sok penting ya. Pelan-pelan kalau bisa kita mulai meniadakan diri kita. Kenapa? Karena emang awalnya nggak ada, pada akhirnya nggak ada. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang selain Allah, semua makhluk termasuk kita ini pasti akan hilang, sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang abadi, yang ada sebenarnya itu hanya Allah. Ajaibnya Bapak Ibu, begitu kita berhasil fana unfillah, bisa meniadakan diri kita di hadapan Allah, nanti kita akan diizinkan oleh Allah untuk abadi bersamanya. Baqaun billah. Kemudian ketika Allah ingin membimbing hamba-hambanya ke tingkat puncak tersebut agar mendekat dan menghadap padanya, hingga perjalanan mereka menghadap dan mendekat itu berakhir pada cinta paling sejati, yang dapat menghilangkan hubungan korelatif atau idhofah yang menimbulkan kesan kemajemukan dan dualitas atau wujud. Jadi kalau kita berjalan menuju Allah, pada akhirnya kita akan bertemu dengan cintanya. Dan saat kita bertemu dengan cintanya itu, keakuan kita akan hilang. Semua orang jatuh cinta, Bapak Ibu. Kalau sudah cintanya sangat dalam, dia akan merasa dirinya itu nggak ada. Yang ada hanya yang dicintai. Dia bahkan mengorbankan dirinya demi kepentingan yang dicintai. Saya pada akhirnya yang merasa dirinya hilang udah. Nggak sadar dengan dirinya, dia hanya sadar tentang yang dicintai. Itu juga kalau kita sedang mencintai Allah akan mengalami seperti itu, Bapak Ibu. Kalau Maulana Rumi pernah menyampaikan bahwa semua cinta yang kita rasakan, cinta pada apapun, mungkin bahkan pada barang, pada binatang kesayangan, bahkan pada pasangan, istri, suami, pada anak, itu hanyalah pelajaran cinta. Supaya kita pernah merasakan cinta, untuk sampai pada akhirnya kita hanya mencintai Allah. Dan saat kita mencintai Allah,
maka otomatis kita akan menyayangi semua makhluknya. Setelah itu niat mereka pun murni dan layak untuk fana. Nah, kalau sudah penuh dengan cinta itu, niatnya sudah tulus, dia akan fana, dirinya hilang. Allah menyadarkan mereka menuju jalannya sebagai bentuk bimbingan dan pengajaran pada mereka melalui doa padanya dan munajat bersamanya. Dan di awal-awal Anda akan berdoa, memohon, bermunajat, sampai pada akhirnya Anda sudah lebur dengan doa Anda sudah melebur dengan munajat Anda, diri Anda hilang. Fanaun fillah. Inilah bentuk bimbingan yang bertahap dari berakhirnya kemajemukan, nihayatul kasroh menuju keesaan sempurna, kamalul wahdah. Jadi Anda sudah menghilangkan unsur dualitas, nanti yang ada hanya Allah, kita ini hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, dengan nama Allah. Nama untuk mengungkapkan zat ahadiyah berdasarkan proses penurunan tanazul dari tingkatan tersebut. Karena tidaklah mungkin mengungkapkan zat ahadiyah dari sisi tingkatan aslinya dan dari sisi kemencakupan serta kemeliputannya terhadap seluruh nama dan sifat ketuhanan yang kepadanya seluruh mazhar bertumpu, yang oleh ahli mukasyafah disebut al-ayanul sabitah, entitas-entitas permanen, dan oleh ahli syariah disebut Lauhul Mahfud dan Kitabul Mubin. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ar-Rahman digunakan untuk mengungkapkan zat ahadiyah dari sisi berbagai tajallinya. Jadi esensinya itu di Allah, Bismillah gitu ya. Lalu ada Ar-Rahman. Ar-Rahman itu digunakan untuk mengungkap sifat-sifatnya Allah dari sisi tajallinya di lembaran alam semesta. Dari perkembangannya dalam pakaian wujud atau keniscayaan dan imkan, kemungkinan. Juga proses menurunnya dari tingkatan ahadiyah, keesaan tertinggi, ke berbagai tingkatan adadiyah, keterbilangan. Dan perwujudannya menjadi entitas-entitas tertentu atau ta'ayyunat secara ilmiah dan esensi, serta pencelupannya dengan celupan eksistensial. Nah ini. Mulai kena bahasa filsafat ya Bapak Ibu ya. Ya intinya Bapak Ibu, Allah itu nggak bisa kita bayangkan, nggak bisa kita sentuh, maha tinggi, maha tak tersentuh ya. Dan kemudian untuk membuat Allah itu bisa dipahami oleh makhluknya, maka Allah bertajalli dengan sifat-sifat yang macam-macam. Dari zatnya satu, tapi sifatnya bisa macam-macam. Apa? Sifat pertama yang paling sering muncul adalah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Dengan begitu, baru para makhluk bisa memahami, oh Allah Maha Pengasih. Bahkan Allah pun menurunkan di hati kita rasa kasih, Ar-Rahim. Jadi rahim, bahkan apa? Kandungannya ibu itu disebut dengan rahim. Kenapa? Karena dari sini ibu menjadi wadah kasih sayang buat bayinya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ar-Rahim. Digunakan untuk mengungkapkan zat ahadiyah dari sisi proses pengesaan kembali sesudah pemajemukan. Penyatuannya setelah pemisahan. Penggabungannya setelah penghamparannya. Pengangkatannya setelah penundukannya. Dan tajrid setelah takyidnya. Jadi Ar-Rahman itu untuk semua, Ar-Rahim itu untuk khusus bagi orang-orang yang dia cintai, yang beriman. Kalau Ar-Rahman itu berlaku untuk semua makhluk, mau taat, mau maksiat, tetap dikasih rezeki sama Allah, yang kafir pun tetap dikasih makan, itu Ar-Rahman. Jadi Allah menebarkan sifat kasih sayangnya ke semua makhluknya. Lalu Ar-Rahim itu mulai mengerucut kasih sayang yang khusus untuk para orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, segala puji dan penghormatan yang mencakup seluruh jenis pujian dan penghormatan yang keluar dari lisan zarah, seluruh ciptaan yang senantiasa menghadap penciptanya secara sukarela, yang selalu mengakui dengan bersyukur pada sang pemberi nikmat, dengan gerakan maupun ucapan, sejak azali sampai abadi, secara permanen dan khusus. Jadi alhamdulillah yang mengucapkan segala puji itu bukan hanya kita, bukan hanya manusia,
Tapi seluruh ciptaan Allah itu memuji Allah. Malah manusia kadang-kadang nggak mau bersyukur. Kalau semua ciptaan Allah yang lain selalu bersyukur, apa itu? Selalu bersyukur. Kata beliau, biji zarah sampai sekecil atom pun itu selalu bersyukur sama Allah. Nah, kecuali manusia yang diberi kebebasan kehendak, sehingga ada yang bersyukur, ada yang tidak. Dan ini eh, sang memberi nikmat dengan gerakan maupun ucapan sejak azali sampai abadi secara permainan khusus lillah, bagi Allah. Jadi segala pujian hanya bagi Allah yang menghimpun seluruh nama dan sifat yang memunculkan, merawat, memelihara jagat semesta. Karena dia adalah Tuhan semesta alam, Rabbil Alamin. Apa ini mazhar, tempat pengungkapan diri Allah atau lokus manifestasinya, disebut pula dengan fenomena atau alam. Ya. Jadi alamin itu adalah Allah bermanifestasi, bertajalli pada para makhluknya. Andai tanpa penjagaan dan anugerahnya, meski hanya sekejap mata, maka alam semesta ini pasti akan musnah seketika. Jadi karena Allah yang menjaga, maka semua alam semesta ini tetap berjalan. Anda bayangin Bapak Ibu, kalau satu meteor saja dilepas sama Allah dari orbitnya, bisa nabrak bumi, semua makhluk bumi habis. Dan itu satu kemungkinan yang bisa terjadi kapanpun, Bapak Ibu. Ya, alam semesta ini ada gravitasi-gravitasi yang bikin saling seimbang. Ada satu aja mungkin yang lepas, itu akan mengacaukan semua tata surya, dan kiamat akan begitu mudah terjadi. Sewaktu-waktu bisa terjadi. Dan di galaksi-galaksi yang lain sudah terjadi, apa Ibu? Kiamat-kiamat mereka ya, menjadi black hole dan lain-lain. Ini terjadi, kita bisa sampai sekarang masih bisa bernafas, seluruh alam semesta ini masih jalan, dijaga oleh Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ar-Rahman, Maha Pengasih, yang Maha memulai dan Maha mencipta kehidupan dunia dengan membentangkan bayangan nama-nama indahnya dan sifat-sifat luhurnya di cermin ketiadaan. Mir'atul Adam, yang darinya terpantul alam semesta, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya, yang nyata maupun yang gaib, yang awal maupun yang akhir, serta bagian-bagian lain tanpa ada pertentangan. Jadi Allah mencipta kehidupan dunia dengan membentangkan nama-nama indahnya dan sifat-sifat luhurnya pada hal-hal yang awalnya nggak ada. Begitu Allah membentangkan rahmannya ini, yang awalnya nggak ada itu jadi ada. Jadi darinya terpantul alam semesta. Maka terwujudlah alam semesta ini karena rahmannya Allah. Makanya iman nggak iman, taat maksiat tetap dikasih rezeki sama Allah. Karena dia yang menciptakan semua ini. Dan Ar-Rahim, yang maha penyayang, yang maha mengembalikan kepada keseluruhan al-kul atau keseluruhan kulli dalam kehidupan akhirat dengan melipat langit nama-nama dan bumi alam bawah ke titik semula yang menjadi titik akhir. Karena dia adalah Maliki Yaumiddin, karena dia adalah penguasa hari pembalasan. Ini catatan kakinya, al-kul adalah segala sesuatu, keseluruhan, sesuatu yang bersifat universal. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui dan berkuasa atas segala sesuatu. Allah adalah Esa dalam zatnya dan dia adalah segala sesuatu. Al-Kul melalui segenap namanya. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan dan hari ganjaran, yang dalam bahasa syariat disebut Yaumul Qiyamah atau hari kiamat, dan Atomma al-Kubro, yaitu hari hancurnya bumi dan langit, yang menyimpan catatan-catatan makhluk sejak awal hingga akhir hidup mereka di bumi. Ketika berbagai pendapat dan pikiran berguncang, ketika segala hijab dan tabir terangkat, ketika semua wujud pudar, itu kiamat ya. Tidak ada yang tersisa selain Allah Al-Wahidul Qahhar. Ketika seorang hamba mendapati makom ini, ketika telah sampai pada tujuan ini dan menyerahkan seluruh persoalan kepada Al-Malikil Alamul Qudusus Salam,
maka dia layak untuk selalu bersama Tuhannya. Anda lihat Bapak Ibu, begitu semua alam ini musnah, kita semua musnah, tapi kalau kita ketika musnah itu kita menyadari keberadaan Allah, maka kita diizinkan abadi bersamanya. Maka dia layak untuk selalu bersama Tuhannya, berdialog dengannya tanpa tirai dan hijab. Pada saat itulah, pada saat setelah kiamat itulah kita bisa akan berdialog dengan pencipta kita tanpa halangan, tanpa hijab. Sebagai penyempurnaan bagi status kehambaannya. Karena kehambaannya telah sempurna. Hingga percakapan tidak lagi dihalangi jarak, segala tabir dan rintangan akan terungkap dari mata, pada saat itu lidah akan berbicara sesuai dengan perbuatan. Makanya Bapak Ibu, bagi para kekasih Allah, jangankan hari kematian, hari kiamat itu sesuatu yang ditunggu-tunggu, karena itu adalah hari perjumpaan dengan Sang Maha Kekasih, di mana kita bisa bertemu, tidak ada hijab lagi, jadi bersatu dalam artian sangat dekat dengannya, dan tidak ada lagi yang lebih indah dibanding itu ya. Bagi seorang pencinta itu tidak ada yang lebih indah selain berkumpul bersatu dengan yang dicintai. Dan Sang Maha Cinta ini kan Allah, maka kita menunggu-nunggu perjumpaan dengannya. Iyaka, hanya kepadamu, bukan kepada selain engkau ya Allah, karena tidak ada wujud lain selain wujudmu. Na'budu, kami menyembah. Kami menghadap dan berjalan dengan merendah dan tunduk, sebab tidak ada yang kami sembah selain engkau. Dan tidak ada yang kami tuju selain engkau. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kami tidak meminta bantuan apapun dan kekuatan apapun untuk melakukan ibadah selain kepadamu ya Allah. Karena tidak ada tempat kembali bagi kami selain engkau. Sementara situ dulu Bapak Ibu, besok kita bahas dari ihdinas siratal mustaqim ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.